Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Wahyudi, dosen program studi administrasi server dan jaringan komputer, Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu jaringan komputer. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 3 SKS, di mana terbagi atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan mulai dasar jaringan komputer seperti setting dasar dan perangkat keras jaringan komputer, serta teori dasar yang lain. Dilanjutkan dengan pembuatan jaringan komputer, baik menggunakan media kabel maupun wireless atau tanpa kabel, disertai dengan troubleshoot jaringan komputer, serta keamanan jaringan komputer. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat membangun jaringan komputer, baik menggunakan media transmisi kabel maupun media transmisi wireless yang disertai dengan keamanannya, baik yang dilaksanakan secara individu maupun secara berkelompok. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan model DIA yang dilaksanakan secara tatap muka. Sehingga dalam penyampaian, interaksi, dan penilaian dapat dilakukan secara langsung. Guna memudahkan perkuliahan, maka dibuatkan media Google Classroom untuk menyampaikan materi perkuliahan serta penugasan, menggunakan media WhatsApp sebagai sarana komunikasi dan diskusi, serta pembuatan channel YouTube untuk media yang bersifat audio-video. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan bersama kegiatan belajar mengajar jaringan komputer pada submateri keamanan jaringan wireless. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa lebih dahulu. Salah satu. Oke, baik. Saya absen dulu. Fajrul ada, Aril. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari wireless ya. Wireless kemarin kita sudah mulai dari wireless untuk access point, wireless yang client, wireless ring extender, terus sama yang multi SSID. Kita sudah lakukan semua. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan coba untuk wireless security. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sempat singgung beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah hide SSID. SSID ini tidak muncul ketika dicek pada jaringan wireless. Jadi agar terhubung harus memasukkan nama SSID secara manual. Jadi dia tidak akan muncul. Ada hidden network di sini ya. Ada hidden network. Kalau ini muncul, ini bukan hidden. Cuma dia namanya saja. Ada lagi password. Jadi buat kata sandi yang panjang. Supaya ketika dicoba scan, lama. Kalau pendek kan langsung segera bisa ketemu kan. Terus yang kedua, buat kombinasi password menggunakan huruf besar, kecil, angka, karakter. Jangan menggunakan informasi umum yang mudah ditebak sebagai password, seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, dan seterusnya. Kalau yang biasa pakai alay, ini bisa digunakan password juga. Jadi semakin alay semakin baik. Misalkan ini apa kalau dibaca? Ini cemungut gitu ya. Jadi nggak pakai e saja, tapi pakai satu e, berarti cie gitu ya, cie. Terus m-nya kecil, u-nya besar, n kecil, g-nya menjadi 9. Terus u jangan kecil, nggak pakai t saja, tapi pakai dth. Nah, terus tanda seru. Nah, ini
password yang seperti ini pasti akan kuat. Nah, ini sangat susah ditebak. Kalaupun dia harus scanning sampai akhir di sini. Kalaupun dia mau nembus ya, scanningnya harus sampai akhir. Paham ya? Jadi yang pertama SSID di hide, yang kedua passwordnya dibikin sealai mungkin. Tapi ya pasti harusnya kalian catat. Jangan sampai kalian bikin password sendiri nggak bisa masuk sendiri ya. Dan nanti kan di reset akhirnya. Nah, ini yang kalian tanyakan pada pertemuan kemarin, enkripsi. Enkripsinya di sini ada banyak, ada beberapa. Jadi yang pertama, enkripsi itu apa? Enkripsi adalah perubahan dari data yang diinputkan. Dari data aslinya diubah menjadi kode-kode. Gitu. Sudah pernah saya contohkan menggunakan MD5. Itu contoh enkripsi yang sederhana menggunakan MD5. Nah, di di wireless itu ada enkripsi password. Yang pertama tipenya WEP. Oke, WEP atau Wireless Equivalency Privasi. Nah, ini adalah yang paling lemah. Yang paling lemah. Tapi di situ kok tetap ada, Pak? Tetap ada, karena untuk menjembatani perangkat yang sudah tua. Terus dikembangkan ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Dia algoritma pengacakannya sama seperti WEP pakai RC4, cuma pengacakannya sebesar 128 bit. Nah, bandingkan dengan yang WEP. WEP itu walaupun sudah dikembangkan sampai 128, sebenarnya bitnya sama ya. Cuma jumlah password yang bisa dimasukkan itu lebih banyak. Bisa sampai 63 digit. Nah, antara WEP dan WPA itu lebih aman WPA. Nah, kemarin ada WPA 2. Apalagi nih WPA 2? WPA 2 itu pengembangan dari WPA. Karena dinilai WPA itu juga kurang aman juga. Akhirnya dikembangkan menjadi WPA 2. Metodenya berbeda. Kalau di sini dia menggunakan enkripsinya AES. Kalau yang tadi kan menggunakan RC4 ya. Nah, di sini menggunakan AES, Advanced Encryption Standard, ditambah dengan CCMP. Nah, kalau yang WPA tadi menggunakan TKIP. Terus dikembangkan lagi ada WPA 3. Ini 2004 ya, 2004. WPA 3, ini pengembangan dari WPA 2. Nah, ini enkripsinya lebih hebat lagi ya. Dari 128 sampai 192 bit. 128 aja sudah susah ya, sudah panjang. Lagi 192 bit. Terus terdapat 3 pilihan untuk personal, enterprise, dan enterprise dengan mode 192 bit. Menggantikan PSK dengan SAI, Simultaneous Authentication of Equals. Oke, setelah enkripsi apa? MAC filtering. Ini seperti yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. MAC itu untuk mendata perangkat mana saja yang boleh terhubung. Terus yang terakhir WPS. WPS ini sebaiknya dinonaktifkan. Kalau yang lain tadi diaktifkan, kalau yang ini harus dinonaktifkan. Karena banyak aplikasi yang digunakan untuk meretas jaringan menggunakan WPS ini. Akhirnya yang WPS pun dia harus menggunakan password tambahan. Nah, jadi macam-macamnya itu, macam-macamnya. Oke, baik. Kita setelah ini praktik. Yap. Seperti biasa, yang kita butuhkan hanyalah kabel data, terus alatnya ini. Kabel data, kabel jaringan. Sama ini. Kabel. Yang lain bisa dipindah dulu. Ya, ini saya matikan dulu. Oke, jadi yang pertama kita masukkan ke kabelnya, jaringan kabel. Terus untuk mengamankan wirelessnya dinonaktifkan dulu.
dinonaktifkan. Terus masuk ke TP-Link AP, kita pakai password. Passwordnya seperti kemarin, jadi di sini harus lebih dari 6 karakter, terus harus berisi minimal 2 kombinasi. Nah, untuk memanfaatkan yang tadi, berarti kita harus atur ini, alat, itu sebagai access point. Jadi nanti kita bisa terkoneksi ke access point ini. Jadi kita buat access point dulu. Silakan buat access point seperti kemarin. Access point kita gampangannya seperti ini. Next. Kita kasih misalkan AP Duna misalkan. Nah, pertama kita sudah dimunculkan nih. Pilihannya adalah WPA2 PSK yang direkomendasikan. Ini bisa kita ubah. Terus harusnya ini kita bisa bikin sealai mungkin. Ya. Sealai mungkin. Misalkan emoit add 123 gitu ya. Wes. ini masih kurang kuat ya. Kalau mau kuat lagi yang seperti tadi. Kalau mau kuat lagi, tapi karena kita coba-coba aja, ya sudah yang alay tapi nggak terlalu alay lah. Kalau punya saya emoit add 123. Emoit add 123. Oke. Next. Smart DHCP biarkan saja, kita klik next. Jangan lupa di finish. Karena kemarin kita lupa nggak finish, nggak jadi-jadi kan. Saya coba cek di wirelessnya harusnya sudah ada AP Duna. Ini AP Duna. AP Duna sudah ada ya. Sudah muncul. Jadi AP Duna sudah muncul. Berarti saya sudah berhasil membuat access point. Kita tadi sudah pakai password ya. Jadi password kita sudah pakai alay. Jadi tadi punya saya adalah emoet add 123. Terus enkripsi. Enkripsi kita sudah menggunakan WPA2 PSK. Dari sini kita tahu WPA2 PSK untuk apa? Personal, karena ada PSK-nya. WPA2 ini standarnya dia menggunakan AES, bukan TKIP lagi. Ini pastikan kita bisa connect dulu. AP Duna sudah terkoneksi tapi no internet access. Cirinya seperti ini sudah bisa TP-Link AP, berarti saya sudah terhubung ke perangkat ini. Saat ini saya sudah terkoneksi ke AP Duna ini menggunakan handphone. Jadi handphone ini sudah terkoneksi ke access point saya. Saya tadi juga sudah bisa terkoneksi menggunakan laptop. Sekarang saya ingin mencoba MAC filtering. Saya ingin coba di sini nanti saya akan filter laptop saya supaya hanya laptop saya yang boleh connect. Nanti harusnya di handphone tidak bisa connect. Paham ya? Oke, sekarang kita lakukan MAC filtering. Oke, sekarang masuknya kemana? Masuknya ke wireless. Di sini ada wireless security-nya, ada MAC filtering. Silakan masuk ke MAC filtering. Pilih yang allow dulu. Pilih yang allow. Terus tambahkan MAC yang ada yang ingin kita allow. Loh, berarti apa yang harus kita tahu dulu? Ya, ini berarti yang boleh mengakses. Kita tambahkan MAC-nya. Berarti yang belum kita tahu apanya? MAC-nya ya. MAC-nya kan kita belum tahu tadi. Berarti kita cek MAC address-nya. Caranya gimana? Oke. Kita ke control panel coba. Control panel. Terus ketika network and sharing center di sini.
Terus change adapter. Seperti yang biasa ya. Sampai di sini kan sudah paham ya. Nah, terus klik status saja. Di sini di details. Nah, akan kelihatan MAC-nya. Physical address. Sudah ketemu? Nah, ini adalah MAC address-nya untuk jaringan kabel. Tapi yang ingin kita blok adalah jaringan wireless-nya. Berarti yang kita cek adalah wireless-nya. Kita bisa menggunakan command dulu, masuk ke command, terus IP config garis miring all. Kalau IP config saja apakah ada MAC address-nya? Kita coba ya. Nah, kalau IP config saja dia tidak ada MAC address-nya, tidak muncul. Tapi supaya muncul kita harus ketikkan IP config garis miring all. Kita cari yang wireless adapter di sini, MAC address-nya ketemu. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan GUI graphical yang seperti tadi. Yang kedua dia menggunakan command. Kalau command ini pasti bisa. Baik di Linux maupun di Windows. Kalau di Linux kan kita buka terminal, terus ifconfig garis miring all sama saja. Yang F-nya dibaca P kalau di Windows. Jadi ipconfig. Gitu ya. Nah, berarti MAC ini yang kita datakan. Berarti ini bisa kita datakan. Misalkan di blok seperti ini, terus Ctrl C. Saya masuk ke ini lagi. Add new MAC address-nya. Tapi, ada tapinya. Formatnya dia menggunakan titik 2. Contoh di sini. Nah, to add wireless MAC address filtering entry, klik add new button. Ada petunjuknya, sudah kan? And following these instructions, enter the appropriate MAC address into the MAC address field. The format of MAC address is, ada titik 2-nya. Menggunakan titik 2. Sedangkan kita di sini menggunakan strip. Berarti ini nanti nggak bisa. Kita harus ikut formatnya strip diganti titik 2. Titik 2, titik 2, titik 2. Terus description untuk memudahkan kita identifikasi. Misalkan laptop Dona. Save. Sudah? Ini yang wireless-nya ya, yang terkoneksi. Yang berikutnya jangan lupa apa? Terakhir. Di enable. Iya. Jadi kita itu kadang sering salah di hal-hal yang sepele. Jadi di enable. Oke. Jadi sebisa mungkin MAC address yang di sini adalah yang di allow saja. Jangan yang di deny. Nanti bahaya. Kayak sampean zaman daftarkan terus di deny. Wah, nggak bisa connect kan? Dan itu sudah pernah saya alami gitu. Ini punya saya. Nah, punya saya dia langsung disconnect di sini. Dia langsung disconnect. Saya coba koneksi menggunakan wireless. Ini saya lepas dulu. Saya lepas. Terus saya coba koneksi menggunakan wireless. Ke AP Dona ini connect. Apakah saya bisa terkoneksi? Bisa ya? No internet secure. Kita coba cek di control panel, terus diketikkan apa? Network. Klik network and sharing center. Change adapter setting. Tuh, ini sudah terkoneksi kan? Tandanya tidak silang, tidak seperti ini. Kalau silang merah berarti dia tidak terkoneksi. Ini sudah terkoneksi, kita status detail juga sudah dapat IP. Oke. Nah, sekarang saya akan coba koneksi menggunakan handphone, di mana MAC address-nya tidak saya daftarkan di sini. Saya coba
Saya tadi sudah connect yang AP Dona, tapi dia otomatis disconnect. Saya akan coba connect ulang. Nah, ini. Jadi statusnya dia kan connect. Jadi tidak bisa connect. Saya klik juga tetap cannot connect. Ya. Jadi nggak bisa. Jadi sudah terbukti. Sudah terbukti. Nah, ini malah disuruh masukkan password lagi. Oke, kita coba. Nah, imoet at 123 ya. 1 2 sorry. 1 2 3. Connect. Tetap tidak bisa. Jadi tetap gagal di sini. AP Dona juga. Oke, coba di filternya tadi seperti apa? Kalau punya saya tidak bisa, berarti ini sudah terbukti. Sampean mungkin belum di enable atau bagaimana? Oke, coba ya. Yang di sini bisa? Terbukti? Yang sana bisa terbukti? Iya, punya kalian. Coba. Sini bisa. Oh, mic-nya di ini. Ya. Yang wireless. Ya, physical address, betul. Oke. Berhasil ya. Berarti ini salah satu juga untuk filtering, proteksi. Ya, betul. Jadi dia nggak bisa connect. Ya, jadi nggak bisa connect. Berhasil ya. Terus kalau ini saya disable, maka dia akan bisa connect lagi. Saya coba connect lagi. Ya, connected. Saat ini sudah terkoneksi. Jadi, seperti itu. Untuk mic filtering sudah bisa. Ada yang belum berhasil? Mic filtering sudah selesai? Sudah berhasil semua ya? Oke, sip. Jadi, kalau kalian nyeting ke depan, itu pastikan kalian juga membaca petunjuk yang ada. Jangan hafalan. Karena beda alat biasanya beda model. Ada yang dia boleh pakai min, strip boleh. Ada yang malah dia tidak boleh ada apa-apa. Jadi semuanya itu langsung tidak dipisah dengan titik 2 maupun min. Ada yang seperti itu. Jadi kita harus mengikuti aturan yang dimiliki oleh alat. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba hide SSID. Jadi silakan masuk ke basic setting, pilih access point yang kalian punya, terus enable-nya tetap, kalau enable itu mati total. Ya, beda dengan enable SSID broadcast. Nah, kalian hanya butuh menonaktifkan ini, hilangkan centangnya, terus kalian klik save. Save. Ya, klik save. Ini dinonaktifkan, tapi tetap di enable. Tetap di enable, cuma SSID-nya broadcast dinonaktifkan. Kita cek sekarang apakah sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Ya. Jadi terbukti di sini ini sudah tidak ada lagi akses point-nya. Akses point-nya tidak ada lagi. Oke. Terus kalau cara koneksinya bagaimana? Kita masuk ke sini, ke klik, terus wireless, more wifi setting. Ya. Terus di sini show available. Udah ada. Udah ya, benar ya, nggak ada ya. Terus kita manage.
Terus add WPA2 PSK, security-nya adalah imoet add 1 2 3. Save. Nah, ini karena sudah saya tambahkan, walaupun dia ke hidden, di hidden, dia sudah akan muncul. Karena sudah saya tambahkan. Nah, ini sudah terkoneksi. Tapi, ketika belum saya tambahkan, di sini masih belum muncul. Di satunya. Ini belum muncul. Yang terakhir adalah WPS. Di sini ada WPS. Tidak semua perangkat ini mendukung WPS. Oke. Jadi tidak semua perangkat mendukung WPS. Kalau mendukung WPS, sebaiknya dinonaktifkan. Cara menonaktifkan, pakai ini aja, di disable gitu aja ya. Ini akan berfungsi ketika SSID broadcast-nya di enable. WPS pastikan statusnya disable. Ya. Berarti WPS itu bisa dilakukan harusnya sebelum SSID di hide. Ya, di sini. Berarti ini kita lakukan WPS disable. Terus baru hide SSID. Keamanan sudah kita lakukan pada perangkat ini. Pada perangkat wireless kita, harusnya jaringan wireless kita itu sudah secure. Untuk keamanan kita sudah lakukan hal yang di sini. Termasuk salah satunya adalah password untuk akses ke WiFi. Jadi masuk di sistem tool password di sini. Nah, ini adalah password untuk akses ke manajemennya. Jadi selain password untuk akses poinnya sendiri, wirelessnya, ini password untuk alat harus kalian buat juga. Settingan-settingan yang sangat penting, sangat panjang, sangat aman, itu kalian lakukan setelah settingan utamanya selesai. Aktifkan semua sekuritas yang bisa kalian lakukan. Semua diaktifkan, pasang. Karena ketika sudah dipasang, berarti kan kita nggak akan akses lagi dalam beberapa waktu kan. Pastikan keamanan ini kalian lakukan setelah semua settingan kalian anggap oke.